Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudara Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudara Isma Yatun, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kapolri, Panglima TNI, para Wakil Menteri, utusan khusus dan staf khusus Presiden serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Hadir melalui video conference para Duta Besar dan Konsul Jenderal Republik Indonesia dimanapun saudara berada, para pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia, para pimpinan perusahaan BUMN, para pimpinan redaksi yang saya hormati. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, para tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang saya hormati. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada bangsa kita dan kepada diri kita masing-masing, atas kesehatan dan nafas yang memungkinkan kita hadir di sini untuk bersama-sama melaksanakan peluncuran tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. 8 dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka. Sudah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh anak bangsa. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun untuk mencapai cita-cita kita memiliki bangsa yang merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar, sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tidak ingin menjadi negara yang miskin. Kita tidak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan. Karena itu kita tidak hanya ingin berdaulat, tapi rakyat kita harus sejahtera. Dengan demikian, baru kita percaya dan yakin kita bisa mencapai Indonesia yang maju. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo hari ulang tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kemerdekaan ini merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kita boleh berbeda, kita boleh bersaing, tapi kita bersaudara, kita anak bangsa Indonesia. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Merah, darah yang dikeluarkan untuk kita merdeka. Putih, kesucian jiwa kita. Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik, positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk rakyat, apalagi saudara-saudara kita yang paling tertinggal. Jangan sekedar hanya seremoni, upacara, tetapi bentuklah kegiatan-kegiatan yang nyata. Bersihkan lingkungan masing-masing. Hilangkan sampah. Buatlah tiap lingkungan kita indah, bersih, asri. Indonesia merdeka harus menjadi bangsa yang indah, bangsa yang bersih, bangsa yang penuh dengan kebanggaan. Tidak ada orang lain yang akan menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri kita dan lingkungan kita sendiri.
Dengan semangat 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita teguh melangkah maju membangun masa depan bangsa yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat, saya katakan masa depan kita cerah. Kita akan bangkit menjadi negara yang maju. Kita akan membangkit menjadi negara yang hebat. Sejalan dengan semangat besar, maka pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya luncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Menteri Keuangan membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri Keuangan bahkan mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Sri Mulyani menyebut rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan. Kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian ke depan kalau kinerjanya tidak bagus ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusannya kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh tapi tunjangannya berlipat. Lebih lanjut, Menpan RB mengungkapkan bahwa pembahasan penyesuaian tunjangan kinerja dan kenaikan gaji PNS dilakukan secara intens dengan Kementerian Keuangan. Namun ia tidak membeberkan besaran kenaikan gaji PNS yang diusulkan. Ya, ada kabar gembira bagi Anda para pegawai negeri sipil atau PNS, di mana pemerintah dikabarkan sedang menggodok besaran kenaikan gaji PNS. Dan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memastikan masih membahas beberapa hal. Salah satunya yakni detail hitungan kenaikan gaji PNS. Meski demikian, ia memastikan rencana kenaikan gaji PNS tersebut akan disampaikan langsung. Ya, berbicara soal wacana naiknya gaji PNS, sebelumnya diketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengusulkan ke Menteri Keuangan agar gaji pegawai negeri sipil dinaikkan. Hal itu disampaikan di tengah rencana pemerintah mengubah rumusan tunjangan kinerja bagi para PNS. Hal itu disebut didasari fakta di lapangan, yakni tidak meratanya tunjangan kinerja, terutama antar pekerja yang dinilai bekerja biasa-biasa saja dan yang bekerja luar biasa. Oleh karena itu, Menpan RB mengusulkan agar gaji pokok PNS lah yang dinaikkan, termasuk bagi personil TNI dan Polri. Dan sesuai PP nomor 15 tahun 2019, gaji PNS di seluruh Indonesia berada di angka yang sama, di mana masa jabatan terendah ditetapkan sebesar Rp1.560.000 dan untuk masa jabatan tertinggi sebesar Rp5.901.000. Namun angka tersebut bukanlah total yang dibawa pulang oleh para PNS karena belum memperhitungkan komponen-komponen lainnya semisal tunjangan kinerja. Dan pemirsa, di tengah rencana kenaikan gaji PNS ini, apakah pos kenaikan gaji PNS memang sudah masuk dalam pengalokasian anggaran negara atau APBN? Dan untuk lebih jelasnya, berikut informasi selengkapnya. Belanja pegawai pemerintah mengalami peningkatan menjadi Rp80,51 triliun atau setara dengan 29,5%, Rp172,92 triliun. Kenaikan belanja pegawai tersebut dipicu pembayaran THR pada bulan April yang bertepatan dengan momentum Lebaran, kemudian pembayaran gaji dan tunjangan PNS termasuk TNI dan Polri. Dan jelas ini bukanlah angka yang kecil bagi pengeluaran negara. Ya, kembali ke soal usulan kenaikan gaji PNS, pemirsa, di mana Menpan RB menyebut beberapa hal akan disesuaikan dengan kenaikan gaji, termasuk tunjangan yang akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing PNS. Jika PNS bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan tunjangan yang besar. Dan sebaliknya, jika kinerjanya dirasa kurang bagus atau kurang baik, tunjangannya pun akan mengikuti kinerjanya. Sementara itu, merespon hal ini dalam gelaran rapat paripurna DPR, sejumlah anggota DPR mempertanyakan wacana kenaikan gaji PNS.
Anggota DPR pertama yang mempertanyakan wacana kenaikan gaji ialah Dave Akrasya Fikarno Laksono yang menyatakan pemerintah perlu mencermati wacana kenaikan gaji PNS tersebut. Pasalnya, wacana kenaikan gaji PNS berpotensi berdampak terhadap target inflasi pemerintah di tahun 2024 yang telah dipatok pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara itu, anggota DPR lainnya Abdul Wahid menyoroti remunerasi PNS, di mana menurutnya sistem remunerasi PNS lah yang seharusnya dirombak oleh pemerintah. Dan pemirsa, ternyata tak hanya anggota DPR, sejumlah pengamat ekonomi dan juga pengamat politik pun ikut bersuara dalam wacana kenaikan gaji PNS. Di mana mayoritas menyebut bahwa wacana kenaikan gaji PNS ini sangat kental dengan unsur politis. Rencana kenaikan gaji PNS dinilai sejumlah pihak berkaitan dengan politik. Informasi pemerintah tengah mempertimbangkan rencana kenaikan gaji PNS sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya oleh BRIN ya dan Bu Resti selaku moderator untuk menyampaikan apa yang saya tahu ya mengenai isu kenaikan gaji PNS dan uang pensiun PNS ya, dan